ayat 115 Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir bahwa kami ciptakan untuk foya-foya begitu saja? Masya Allah. Lalu kalian tidak kembali kepada kami? Kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Lalu kalian tidak ditanya tentang satu demi satu apa yang kalian lakukan di dunia? Kaulah muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian, ayat ini seakan-akan memberikan renungan kepada kita. Karena Allah yang mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir kalian diciptakan hanya untuk foya-foya begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Bahkan kita tahu dalam hadis Tirmidzi, setiap kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan beranjak kaki kita kecuali ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Dalam riwayat hatta yus'al an khams. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Apa saja? Wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang usianya. Dia akan ditanya tentang hidupnya. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Nah, kaulah muda dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah yang berikutnya Nabi mengatakan wa syababihi fi ma ablah. Lalu dia akan ditanya secara khusus tentang masa mudanya. Padahal kita tahu masa muda itu bagian dari kehidupan. Seharusnya cukup saja Nabi mengatakan dia akan ditanya tentang hidupnya, selesai masalah. Tapi Nabi tidak berhenti sampai masalah hidup. Tidak berhenti tentang masalah umur, Nabi tidak berhenti tentang masalah usia, tapi Nabi memberikan fokus kepada masa muda. Nabi mengatakan wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, bagaimana ia habiskan, bagaimana ia isi kehidupan tersebut, kemana aja dia pergi. Jadi Allah akan tanya tentang masa muda kita secara detail. Ini penekanan. Kenapa demikian? Karena masa muda adalah masa yang paling strategis. Masa muda adalah masa yang paling potensial. Masa muda adalah masa di mana kita memiliki energi yang berada di titik puncak. Maka Allah akan tanya khusus tentang masalah ini. Masa mudanya ngapain nih gitu loh. Masa mudanya apakah rajin ngaji ke masjid, lalu mengkaji kitab-kitab ulama, atau hangout keluar, atau misalnya clubbing ke kafe sana, ke kafe sini, ke klub sana, ke klub sini. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ada sesi khusus tentang masa muda kita. Lalu Nabi melanjutkan wa an malihi, dan dia akan ditanya tentang hartanya. Fi ma'an min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Dan dia akan ditanya tentang hartanya, bagaimana ia mendapatkan dan kemana ia alokasikan. Tadi slogannya kan mudah foya-foya. Nah, foya-foya kalau kita baca dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menghamburkan uang untuk kesenangan. Jadi untuk hura-hura, untuk hanya sekedar menikmati kehidupan malam, untuk masuk ke klub satu lalu pindah ke klub berikutnya, ketemu masuk ke pub satu ke pub berikutnya, itu foya-foya. Dan pada saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya tentang setiap rupiah yang kita keluarkan. Jadi apabila untuk sebuah kehidupan malam di Jakarta kita habiskan 10 juta, 10 juta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghabiskan uang ratusan ribu untuk misalnya beli lintingan ganja ya, orang Jakarta, anak muda Jakarta bilang cimeng ya, gele. Maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda keluarkan uang untuk membeli ganja tersebut? Ketika kita membeli misalnya paket hemat putau, atau kita membeli bong untuk minum ngisep sabu, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda keluarkan harta tersebut untuk barang-barang seperti itu? Semuanya serupiah demi serupiah. Dari mana Anda dapatkan dan bagaimana Anda keluarkan? Ini menunjukkan kita harus berpikir secara jernih. Saya yakin anak muda di Jakarta itu dewasa akhirnya. Nah, orang yang dewasa, dia harus berpikir jauh ke depan. Dia harus visioner. Kalau dia hanya berpikir hidupnya di masa esok hari atau lusa,
Apa bedanya dia dengan anak TK? Apa bedanya dengan dia anak SD? Salah satu hal yang sensitif bagi anak muda itu nggak mau dianggap anak-anak, nggak mau dianggap ABG, nggak mau dikatakan labil. Makanya ada istilah apa sih? Ababil ya, ABG labil. Tetapi ternyata masih labil juga. Buktinya dia menghabiskan uang begitu saja untuk satu malam, untuk foya-foya. Padahal Nabi SAW mengatakan setiap rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akhirnya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan man nukishal hisabu udzib, barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan menderita, dia akan sengsara, dia akan hancur. Bahkan dalam riwayat yang lain yahlik, dia akan binasa. Ini belum diazab loh, ini belum disiksa di dalam api neraka, ini baru dihisab. Apa maknanya? Saya akan berikan analogi. Misalnya kita kerja nih, kita kerja di sebuah perusahaan, lalu suatu ketika kita dipanggil oleh manajer personalia kita, tolong duduk. Jadi ketika manggil kita diminta masuk ke ruangannya, lalu dia tidak marah, dia tidak suara tinggi, tapi dia dingin. Lalu dia buka secari kertas, lalu mulai dia sebutkan tanggal 1 September Anda datang ke kantor jam 10 dan pulang jam 1 siang, betul begitu? Dia tahu bahwa kita datang terlambat tanggal 1 September. Yang awalnya cengar-cengir, kira-kira digituin sama manajer personalia gimana? Mulai nunduk kan demikian. Lalu tanggal 2 September Anda pakai mobil kantor untuk urusan pribadi, berangkat full tank dan pulang empty tank. Oh, itu kira-kira mana? Dia jadi gemetar. Ya Allah, kok tahu? Tanggal 4 September Anda pakai telepon kantor untuk urusan pribadi, pulsanya 400.000, betul begitu? Kita akan tertutup. Itu keringat sudah mulai menetes dari dahi. AC yang dingin dan menyegarkan ruangan terasa sesak di dalam dada. Kenapa? Karena aib-aib kita dibongkar oleh manajer personal kita. Tanggal 7 September Anda masuk ke toilet perusahaan, lalu ketika Anda keluar dua tisu itu hilang misalnya. Kita bilang, oh kok dia tahu juga kita bawa pulang gulungan tisu WC. Diare gak sih? Diare kan? Diare mungkin. Jadi sekali lagi, apa yang kira-kira kita rasakan ketika kesalahan kita, aib kita dibongkar oleh atasan kita? Kita akan tersiksa. Padahal dia nggak gebrak meja, dia nggak nampar kita, dia nggak gebukin kita, dia nggak ngebully kita. Dia hanya bilang betul begitu, betul begitu, betul begitu, dan kita tersiksa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau di hadapan kita Rabbul Alamin? Bagaimana di hadapan kita Malik Yaumiddin? Bagaimana yang membongkar aib-aib kita, yang kita kerjakan sendirian, yang kita lakukan di belakang istri kita, di belakang pasangan kita, di belakang orang tua kita, dibongkar satu demi satu di hadapan Rabbul Alamin. Dan kita tahu bahwa di hadapan kita ada surga dan neraka. Bagaimana jika yang membongkar aib kita adalah syadidul iqab, zat yang sangat pedih siksanya. Setiap rupiah, setiap uang yang kita keluarkan untuk foya-foya, Allah akan bahas, Allah akan bongkar, Allah akan edit pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu Nabi manukishal hisabu udzib, barang siapa yang dihisab artinya apa? Dibongkar, ditelanjangin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menderita. Siapkah kita berhadapan dengan kondisi demikian? Oleh karena itu Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian berpikir kita ciptakan kalian hanya untuk foya-foya lalu kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman, kaula muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan slogan ini itu juga rasanya bertentangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang Anda benci, yang tidak nyaman bagi nafsu Anda, yang nggak sesuai dengan ego Anda, yang tidak cocok dengan kepentingan Anda.
dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Oleh karena itu, coba kita timbang sendiri. Kita anak muda, pemikiran kita semakin dalam, semakin panjang ke depan. Sekali lagi, Nabi mengatakan bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan syahwat kita, yang cocok dengan lifestyle kita, kehidupan malamnya, drugsnya, seks bebasnya. Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan syahwat, khususnya syahwat anak muda. Nah Ustaz, untuk slogan yang tadi Ustaz, Masya Allah, atas pemaparan Ustaz, ini kita telah membuat video testimoni Ustaz tentang slogan muda foya-foya dan mati masuk surga. Ini kita ambil dari beberapa kalangan, mungkin Ustaz bisa mengomentari setelah nanti melihat tayangan testimoni. Silakan. Foya-foya boleh aja. Menurut gua, wah enak tuh kalau gua kayak gitu. Foya-foya boleh aja. Menurut jadi keren ya slogan kayak gitu ya? Wah keren juga, mau tuh gua kayak gitu. Kalau menurut gua ya pada saat lu muda lu manfaatkan, lu gapai dunia ini, lu senang-senang. Ketika lu tua ya lu menikmati hasilnya ya lu tinggal nunggu mati lu kayak gimana. Oke, jadi boleh tuh foya-foya. Foya-foya boleh aja pada saat muda ya. Udah lu nikmatin semua, lu mau ngapain juga. Nah, ketika waktu lu udah umur sekitar 50-an, nah itu saatnya lu mencapai ya pertobatan lah. Itu. Ini gimana Mas? Menurut Mas tentang slogan muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga Mas? Itu bagus sekali. Jadi itu bikin semangat hidup kita ya enggak? Pernah dengar Mas ya? Iya, dulu sekali. Ke zaman masih Ya zaman itulah laptop. Saya pernah dengar nggak Teh? Iya. Kalau menurut Ade gimana Dek? Pernah dengar nggak muda foya? Pernah. Terus gimana menurutnya Dek? Lumayan. Lah kok lumayan? Bagus satu jadi untuk mematuhi kehidupan. Jadi kita hidupnya positive thinking. Lu mau ngapain juga. Surga tuh perlu dicapai ya, dicari ya. Usaha dong. Kita kalau misalnya emang wah gue kodar gue udah masuk surga nih, siapa yang tahu kodar lu kan gitu kan, itu kan udah dituliskan aja gitu. Tapi kalau emang udah dituliskan kayak tadi Alfi bilang lu begundal apa segala macem ya nggak, tapi kalau lu emang di akhirnya lu masuk surga ya kuasa Allah udah ya. Jadi menurut gimana? Jadi hidup kita positif thinking ya? Iya. Oke, terima kasih Mas ya. Iya, itu Ustaz. Jadi itu ada beberapa macam versi Ustaz. Ya. Ada tanggapan Ustaz? Iya, memang sekali lagi slogan ini enak ya. Jadi apalagi kalau kita bisa atur hidup kita, bahwa tadi katanya kan kalau muda itu foya-foya, lalu usia berapa tadi 50 tahun ya, baru kita taubat, baru kita move on, lalu kita mati husnul khatimah. Masya Allah. Ada beberapa catatan dalam masalah. Yang pertama, mungkin wacana seperti ini bisa kita jalankan kalau kita sudah buat appointment dengan malaikat maut. Jadi tahu kapan kita dicabut, baru H-1 atau H-1 minggu atau H-1 bulan baru kita bertobat kepada Allah. Yang jadi masalah kita tidak tahu kapan maut itu menyambut kita. Yang jadi masalah baik anak muda maupun orang tua sama-sama punya peluang untuk mati. Sama-sama punya peluang untuk dikunjungi oleh tamu yang paling mengerikan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang mengatakan ini bagus-bagus aja, tapi coba tanya Allah Subhanahu wa taala dan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi kita? Nabi kita mengatakan wasyab nasha'a fi ibadatillah. Salah satu yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah ketika matahari berada 1 mil di atas kita, pada saat kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada saat itu semua manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, tidak dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga. Ketika kita benar-benar berada di masa yang begitu mengerikan, ketika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ketika seseorang, saya yakin kaula muda yang ada di sini semua akan lari dari orang tuanya pada hari kiamat nanti.
semua akan menyingkir dari pasangan-pasangannya, semua tidak mau tahu tentang anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang menghindar dari saudaranya dan menghindar dari orang tuanya, orang tua yang ia banggakan ketika di dunia, ia tidak mau tahu ketika pada saat di hari kiamat kelak. Dan ia menghindar dari istri atau suami dan anak-anaknya, belahan jiwanya ia tinggalkan pada hari kiamat kelak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan nerakanya sendiri atau surganya sendiri. Pada saat itu ada salah satu golongan yang Allah janjikan akan dinaungi dan dijaga oleh Allah. Siapa dia? Syabun, seorang pemuda yang tumbuh, yang melewati masa mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya, nggak sesimpel itu, tidak sesimpel itu, muda foya-foya lalu taubatnya pada usia 50 tahun, lalu usia 60 tahun masuk surga. Tidak sesimpel itu. Karena kenapa demikian? Kita semua sepakat